Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini kepada anak sekalian. Tetap juga saya ingatkan bahwa segala sesuatu yang akan mau kita lakukan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tujuannya adalah pertama, supaya kita dibimbing, dilindungi, diberikan Tuhan pencerahan lewat rohnya kepada kita. Maka kita berdoa terlebih dahulu dalam hati kita masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah aspek-aspek hidup beriman Kristiani. Hidup sebagai orang beriman memiliki aspek-aspek yang memberikan kekayaan rohani yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup sehari-hari. Aspek-aspek hidup beriman Kristen yang dimaksud itu adalah pertama, pengalaman religius atau pengalaman religius. Pengalaman religius ini adalah pengalaman seseorang yang sungguh-sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah dalam hidupnya yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh pengalaman itu manusia sampai kepada kemauan yang bebas untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah melalui doa. Itulah iman yang teguh. Nanti bisa dibaca atau bandingkan dalam Matius 26 sampai dengan 44. Yang kedua atau yang B, penyerahan iman, yaitu jawaban wahyu Allah yang telah berkarya. Jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Dalam jawaban itu, manusia mengakui imannya kepada Yesus Kristus, terutama dalam hidup doa. Hidup doa harus senantiasa dipelihara oleh umat beriman sebelum atau pada saat melakukan tugas. Makanya tadi saya sampaikan, selalu diawali dengan doa. Yesus sendiri selalu meluangkan waktunya untuk berdoa dan pergi ke tempat yang sunyi untuk menarik diri dari tugas dan karyanya. Baca juga nanti dalam Markus 14 ayat 23. Yesus juga memberikan contoh dan teladan bagaimana seharusnya berdoa. Yang ketiga atau C, iman itu diwujudkan dalam perbuatan. Maka disebutlah perwujudan iman. Rasul Yakobus berpesan agar iman kita yang dinyatakan dengan doa, maksudnya kalau hanya berdoa saja, tapi tanpa perlakuan, tanpa bukti nyata dalam hidupnya, itu maksudnya di situ. Maka harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Sebab dengan perbuatan, nilai dan mutu iman kita sebagai orang Kristiani semakin tampak jelas. Bahkan Yesus sendiri menganjurkan hal serupa. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baca nanti di Injil Matius pasal 7 ayat 21. Yang keempat atau D, pengetahuan iman. Seorang beriman Kristiani dituntut terus-menerus untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Hal inilah yang disebut sebagai pengetahuan iman untuk menjadi orang Katolik. Kita harus menjadi orang beriman. Maka tak cukup hanya menghafalkan beberapa doa dan pelajaran saja. Tak cukup kita hanya boleh menyanyikan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian dalam yang ada dalam liturgi kita. Tetapi iman itu harus tumbuh dalam hati kita oleh karena pengaruh rahmat Allah. Seorang beriman adalah orang yang selalu menyandarkan hidupnya pada Kristus dan menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya dalam perjalanan hidupnya, peziarahannya di dunia ini merupakan karya Kristus yang menyelamatkan.
gereja Katolik kita terdapat sejumlah ciri penghayatan hidup beriman yang harus dipelihara dan dikembangkan, seperti sakramen baptis, pengakuan iman akan Kristus, merayakan dan menerima sakramen-sakramen lain sebagai sarana di mana Tuhan menyelamatkan umatnya. Ciri penghayatan para gembala gereja yang disebutkan hierarki, mulai dari paus, uskup, pastor, biarawan, biarawati, diakon, sebagai satu persekutuan. Umat diharapkan bersatu dalam kasih, doa, pelayanan, kesaksian. Itu kalau bisa dilihat dalam Limanjen 14 ada di situ bagaimana umat beriman itu bersatu di dalam kasih itu ya. Oleh karena itu anak sekalian, kita lihatlah kekhasan dan makna hidup orang beriman Kristiani. Memiliki iman akan Kristus konsekuensinya harus diwujud nyatakan dalam cara hidupnya sehari-hari. Maka ciri khas orang beriman Kristiani dapat dikatakan sebagai yang pertama, orang yang taat dan setia kepada Injil Kristus dengan kemurahan hatinya membagikan kasihnya kepada semua orang. Demikian Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang diterimanya dari Kristus dan membawa orang lain kepada Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Nanti bisa dilihat dari Roma 15 ayat 18. Yang ketiga, orang yang telah disucikan oleh darah Kristus dan dengan itu ia mengamalkan kasih persaudaraan. Maka demikianlah yang bisa anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti dideskripsikan, ada linknya di situ, buka di situ supaya nanti lebih lengkap untuk mencatatnya. Semoga kita sehat-sehat semua dan diberkati oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih.